Sweetheart, kembali lagi di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Untuk Anda Sweetheart, kami berharap Anda selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Dan untuk Anda yang baru saja kehilangan orang tercinta, tentu saja ini bukanlah hal yang mudah. Kehilangan terberat, kehilangan terbesar adalah orang tua yang harus kehilangan anaknya tercinta. Begitupun yang dirasakan oleh Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti Simanjuntak. Atas kehilangan putra tercinta mereka, Brigadir J. Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tentu saja tidak lepasnya doa kami untuk mendiang dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dan juga penghiburan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Namun kita akan saksikan sebelumnya sejauh mana update atau perkembangan dari persidangan yang kemarin baru saja berlangsung dalam tayangan berikut ini. Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau disebut dengan Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 lalu akibat tembakan yang diduga dilakukan oleh rekan sesama polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Pasalnya, sampai persidangan kasus ini bergulir, belum juga terungkap apa motif pembunuhan dari kasus tersebut. Relung duka pun masih menyelimuti keluarga Brigadir Yosua, terlebih lagi bagi kedua orang tuanya yaitu Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Tangis mereka pun pecah tatkala mengikuti proses persidangan. Namun beberapa hari yang lalu, ada momen haru yang terjadi sebelum sidang lanjutan digelar. Terlihat Baradae yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut bersipu di hadapan orang tua Brigadir Yosua, seolah memohon ampun atas apa yang telah terjadi. Lantas bagaimanakah perasaan orang tua Brigadir J saat itu? Dan seperti apa sosok Brigadir Yosua semasa hidupnya? Saksikan curahan hatinya hanya di Heart to Heart. Pemirsa sudah hadir bersama kami malam hari ini kedua orang tua dari mendiang Brigadir J. Kami ucapkan selamat malam untuk Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti Simanjuntak. Selamat malam. Pertama tentu saja kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Bapak dan juga Ibu, keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga penghiburan di masa-masa sulit seperti sekarang. Amin. Dan semoga bisa memperjuangkan apa yang sudah menjadi haknya mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Apakah dari peristiwa kemarin, meninggalnya putra tercinta, sampai dengan sekarang persidangan masih berlanjut, Ibu sempat kembali mengajar atau memang sampai dengan sekarang masih mengambil rehat sejenak? Mengingat saya harus bertanggung jawab kepada anak murid saya, walaupun duka yang berat ini, saya usahakan untuk mengajar, memberikan pembelajaran materi kepada anak-anak saya, agar anak-anak saya jangan ketinggalan terlalu jauh dari anak yang lainnya. Wow, luar biasa sekali. Kalau Bapak Samuel sendiri, pekerjaan utamanya adalah bertani, betul? Sekarang ini saya ke tani. Iya. Masih sekarang menjalankan aktivitas seperti sebelumnya atau sekarang juga ikut rehat sejenak? Selama mulai peristiwa meninggalnya almarhum Joshua, sudah ada berjalan 4 bulan, saya berhenti sejenak, tidak pernah lagi ke ladang. Sudah 4 bulan tidak pernah ke ladang lagi? Iya, soalnya pikiran kita ya tidak menentu gitu, nanti takutnya ada sesuatu. Ladang ini kan ladang kita, ladang sawit. Oh, oke. Nah, nanti di perladangan itu ya takut kita pikiran merenung dan sebagainya. Jadi itu yang kita jaga. Apalagi kita ke ladang itu kan naik sepeda motor. Oh, iya. Jadi banyak hal yang kita pikirkan. Antaran pikiran tidak menentu, kerja pun kurang semangat. Selalu ke permasalahan ini pemikiran. Dan kemarin juga kita saksikan bersama-sama sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan Baradae. Bapak dan juga Ibu hadir di sana. Dan yang menjadi perhatian adalah ketika Baradae ketika memasuki ruang persidangan,
ia berlutut, ia bersimpuh di depan bapak dan juga ibu, seraya mengucapkan kalimat. Kita akan saksikan dulu apa yang dilakukan Baradae saat bertemu dengan kedua orang tua yang harus kehilangan putra tercintanya. Apa yang disampaikan ketika ia bersimpuh di kaki ibu? Cuma mengatakan, maaf ibu, ampuni saya. Saya telah berbuat membunuh Abang Jos, katanya. Eliezer mengatakan itu dengan bersujud di hadapan saya dan bapaknya. Kepada bapak kalimat yang sama? Pada waktu dia bersujud kepada saya, dia mengatakan ataupun mengakui perbuatannya. Dia minta ampun di hadapan kami untuk diampuni segala perbuatannya. Saat bersimpuh dia mengakui. Dia mengakui. Kami perhatikan bahwa di saat Baradae bersimpuh di hadapan bapak sempat mengelus kepalanya. Iya, dia menangis terseduh. Sambil dia mengutarakan minta ampun, mohon maaf sedalam-dalamnya. Memang saya elus kepalanya, kamu harus terbuka. Terbuka nanti di persidangan, jangan ada yang kamu tutupi. Jangan ada yang kamu bohongi. Itulah yang saya bilang sama dia waktu mengelus kepalanya. Menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga. Bagaimana tanggapan ibu? Kalau tanggapan saya sebagai ibu, karena saya juga mempunyai anak yang perlu masa depannya masih harus diraih. Saya sangat mengasihi setiap orang yang betul-betul mau jujur dan mau mengakui kesalahan, karena kita selaku manusia yang memiliki Tuhan atau memiliki iman percaya, karena di dalam ajaran apapun kita selalu diajarkan saling memaafkan. Semoga melalui permintaan maaf Eliezer benar-benar dari hati yang tulus dan tidak karena ada unsur terdesak ataupun unsur untuk meringankan atau mementingkan diri sendiri. Jadi harapan kami menunggu. Memang kalau hatinya tulus mengungkapkan itu, dibukakan hatinya, semoga dia berkata jujur yang sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupin dan tidak ada yang diikutin pembohong, skenario yang membuat segala fitnah kepada anak saya. Karena anak saya juga, saya sebagai orang tua menginginkan anak saya menginginkan arwah anak saya damai bersama Tuhan di surga. Amin. Amin. Amin Ibu. Semoga Eliezer ke depannya bertobat dan sadar akan perbuatannya. Pertobatan itu Tuhan juga akan menunggunya dari setiap orang. Tapi sebelum pada saat kejadian itu, kalau ditarik dulunya memang ibu sama bapak apakah mengenal Baradae? Pernah kenal? Pernah berbicara langsung sebelumnya? Sebelumnya kami belum mengenal Baradae. Oh, oke. Belum. Jadi almarhum juga belum pernah bercerita tentang Baradae gitu ya? Pernah cerita sama mamanya. Pernah cerita, Bu? Apa Bu? Kalau almarhum bercerita, karena almarhum ini sangat-sangat perhatian kepada siapapun. Di saat si Baradae masuk, saat itu baru dia lulus pelepasan pendidikan diambil bapak, masuk dari Tamtama, diambil bapak, dia ikut jadi ajudan di situ. Almarhum bercerita, mama ada Tamtama masuk 4 orang di sini, cuma tidak menyebut nama. Satu iman dengan kami. Jadi saya sarankan sebagai orang tua, karena saya selalu memberi saran dan nasihat kepada anak-anak saya, selalu rukun dan baik-baik kepada teman-temannya anakku. Ya mama, memang anak ini penurut dan patuh. Dia selalu melakukan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Baik. Jika pada akhirnya keputusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum termasuk vonis dari hakim, ada hal yang meringankan bagi Baradae,
tidak mendapatkan hukuman maksimal misalnya. Bagaimana dalam tanggapan Bapak? Kalau soal hukuman ya, kita serahkan aja sepenuhnya kepada hakim. Kita serahkan aja kepada hakim, dan dalam hal ini mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan roh hikmat bijaksana kepada hakim yang menyidangkan, dan agar diberi Tuhan roh takut akan Tuhan kepada Pak Hakim. Jadi apapun itu keputusannya akan diterima. Tentu selaku kita orang beriman, menurut kepercayaan saya itu hakim itu adalah putusan Tuhan di dunia ini untuk mengadili umat manusia. Itu makanya dalam hal ini kita mari mendoakan Pak Hakim agar diberi sekali lagi roh hikmat bijaksana di dalam mengadili perkara ini. Amin. Kami pun berharap demikian. Dan ini ada video yang sangat amat menyentuh, yaitu orang tua dari Brigadir Yosua di sidang Eliezer kemarin. Mari kita lihat bersama-sama. Kami mohon ya, agar arwah anak kami tenang. Tolong berkata jujurlah. Jeritan darahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sini. Itu satu kerinduan orang tua yang mengasihi anaknya. Mohon berada ya. Ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujurlah anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutup. Berkata jujur, anakku. Tentunya tidak mudah ya untuk menyebut anakku bagi siapapun yang sudah membuat keluarga kehilangan. Itu yang diharapkan, berkata jujur. Hanya itu saja yang diinginkan. Karena kembali lagi, saya memang kepada anak-anak selalu mencurahkan kasih sayang. Jadi siapapun itu, dimanapun itu, kalau itu memang masih setaraf dengan anak saya, akan selalu menyebut anakku. Kalaupun itu anak siapapun, saya merasa itu anak saya juga, karena saya juga seorang ibu yang telah melahirkan anak. Jadi di sini sebagai hati nurani seorang ibu, memang saya selalu sayang kepada anak siapapun itu. Jadi makanya saya menyebutkan anakku buat Berada E. Bukan karena kenal dan bukan karena ada apa-apa. Saya melihat dari wajahnya yang begitu masih muda, harus ikut dia dalam perbuatan yang sangat keji itu dengan teganya membunuh anak saya. Semoga dengan harapan menyebut dia anakku, benar-benar hatinya dibukakan Tuhan. Dan benar-benar dia berkata jujur dan tidak ada yang dibohong-bohongin. Jangan semakin terlibat dia dalam pembohongan si jahat. Dan agar dia segera bertobat ke depannya. Itu harapan saya seorang ibu yang telah memiliki anak dan yang melahirkan anak ke dunia ini. Karena harapan anak adalah doa orang tua buat anak-anaknya. Dimanapun itu anak berada, anak siapapun itu. Apabila kita mencurahkan kasih sayang kepada anak, kita akan beroleh berkat dari Tuhan. Tapi Ibu dan Bapak seperti yang kita tahu juga ya, dengan adanya kasus ini sampai akhirnya ada dukungan juga yang datang untuk Baradae. Sampai ada yang mengirimkan karangan bunga. Dari Ibu dan Bapak sendiri, bagaimana melihat itu semua? Ada simpati orang-orang terhadap Baradae di mana dia berjanji untuk mengungkapkan yang sebenarnya, berjanji untuk berkata jujur, meminta maaf kepada Bapak dan Ibu, berlutut di hadapan Bapak dan Ibu. Tanggapan Bapak? Tentu dalam hal ini masyarakat Indonesia ya sudah cerdas memilah-milah mana yang baik, mana yang kurang baik. Tentu itulah yang dicetuskan oleh masyarakat di dalam mengirimkan karangan-karangan bunga. Inilah namanya pengadilan terbuka masyarakat umum ini. Masyarakat sudah bisa menilai. Ini si Baradae gara-gara begini. Banyak di luar sana
asumsi-asumsi orang. Menyimpulkan dengan Menyimpulkan. sendirinya. Sidang lanjutan akan digelar nanti tanggal 1 November. Termasuk akan menghadirkan FS. Bapak Ibu akan hadir? Ya, Apabila FS pun melakukan hal yang sama, bersimpuh, berlutut di hadapan Bapak dan Ibu, apa yang akan Bapak sampaikan? dalam hal si FS nantilah di pengadilan kita lihat. Soalnya dari awal saya lihat, dari hati kecil dia, dari raut wajahnya tidak ada yang tulus untuk minta maaf. Dari mulai ada perkara ini, nanti kita lihat di pengadilan. Kami berdoa berharap semoga semua berjalan dengan baik untuk persidangan. Tentu saja ini menjadi harapan bagi Bapak dan juga Ibu. Ibu dan juga Bapak adalah orang kuat. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Kami berharap tetap diberikan kekuatan. Kita masih akan terus berbincang bersama Bapak dan juga Ibu untuk mengenang Nofriansyah Yosua Huta Barat, kebanggaan keluarga. Sesaat lagi hanya di Heart to Heart.